Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Adam Mujahidin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya di mata kuliah digital PR dari sesi 1 sampai sesi 6. Komunikasi telah berubah secara radikal. Setiap aspek tentang bagaimana orang-orang bertukar informasi merasakan dampak revolusi teknologi. Perubahan yang terjadi yaitu dalam cara orang menggunakan saluran media yang telah tersedia saat ini. Digital PR adalah alat untuk menjangkau publik dengan audiens dari organisasi dalam rangka membangun hubungan antara bisnisnya dan pemangku kepentingan dengan menggunakan setiap aspek internet, sistem email, sosial media, serta World Wide Web. Perbedaan PR tradisional dan PR digital yaitu tradisional PR adalah bentuk komunikasi digunakan tanpa memerlukan penggunaan jaringan internet. Fokus jangkauan pada media tradisional seperti koran, majalah, TV, dan radio. Tradisional PR biasanya digunakan untuk menggambarkan strategi yang digunakan untuk mendapatkan liputan merek di media-media tersebut. Berbanding terbalik dengan tradisional PR, digital PR menggunakan bentuk komunikasi yang berbasis online dan memerlukan jaringan internet. Taktik yang digunakan masih sama dengan tradisional PR, namun perbedaannya terletak pada sebagian besar jaringan dan komunikasi yang dilakukan secara online dan sosial media. Sumber informasi digital yaitu ada ulasan pelanggan, media sosial, situs perbandingan, situs web perusahaan, situs statistik, and newsletter, and web crawlers. Program komunikasi untuk PR. Para profesional PR menyampaikan program komunikasi untuk mengubah opini, membangun reputasi, mempertahankan citra merek, mengembangkan hubungan, meluncurkan sebuah produk, menyebarkan komunikasi krisis, atau menggunakan kekuatan pihak ketiga untuk mendukung produk atau layanan mereka. Segalanya sekarang telah berbeda. Ada 6 alat strategi komunikasi, yaitu situs web korporat, ruang media, sebuah blog atau vlog, situs krisis, internet perusahaan, dan eksternet klien. Sumber primary digital. Yang pertama itu ada riset atau kata kunci. Riset untuk kata kunci. Ini memungkinkan kita untuk melihat kata dan frasa apa yang dicari konsumen di mesin pencarian internet. Keuntungan dari ini adalah dapat digunakan untuk pantau aktivitas pesaing. Yang keduanya itu ada analisis web. Analisis web adalah istilah umum yang berarti studi tentang dampak situs web pada penggunaannya. Perusahaan e-commerce dan penerbit situs web lain sering menggunakan perangkat lunak analisis web untuk mengukur detail konkret tersebut. Yang selanjutnya itu ada komentar blog. Ini berarti membaca blog konsumen dan pengguna internet untuk mengetahui perusahaan mereka terhadap produk. Mereka tertentu atau organisasi. Komentar umumnya tidak bias dan jujur, dapat membantu menemukan celah yang memungkinkan ada di pasar atau public segment, dan secara tidak langsung dapat menganalisis aktivitas pesaing. Yang selanjutnya itu ada survei, kuesioner, atau polling online. Survei pelanggan dan kuesioner online itu yang setara untuk mendapatkan data dari pasar sasaran. Secara keseluruhan, survei, kuesioner, dan polling online jauh lebih mudah daripada non-digital. Mereka dapat merekam kepuasan pelanggan dan dapat merekam data demografis. Yang selanjutnya itu ada grup fokus online. Persamaan online dari grup fokus pelanggan, mereka mudah dibuat secara online dan membentuk biaya yang murah. Sisi negatifnya adalah mereka sulit dikendalikan dan kemungkinan bias data. Selanjutnya ada pembeli misteri elektronik. Pembeli misterius untuk pengecer online ini dapat memberikan umpan balik yang mendetail, cocok untuk menganalisis persaingan dan dapat diatur di berbagai saluran. Selanjutnya itu ada sumber digital sekunder, yaitu ulasan online, data perusahaan, koran online, laporan atau jurnal elektronik, statistik resmi, badan profesional, laporan industri, sektor, dan pasar.
Dan yang terakhir, data dan laporan pemerintah. Mengukur keberhasilan aktivitas digital. Perusahaan paling sukses yang melakukan PR digital akan sangat mementingkan memiliki rencana yang jelas untuk memantau keberhasilan kegiatan tersebut terhadap beberapa yang dinyatakan indikator kinerja. Alasan pengukuran keberhasilan kegiatan digital PR. 1. Perbaikan dan adaptasi terus-menerus aktivitas PR digital. Yang kedua, pastikan anggaran yang dialokasikan sebelumnya tersedia. Yang selanjutnya itu ada alat analisis PR digital. Yang pertama ada analisis web. Analisis web didefinisikan oleh Asosiasi Analisis Digital sebagai pengukuran pengumpulan, analisis, dan pelaporan internet data untuk ketujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. Analisa web tidak boleh hanya digunakan untuk mengukur lalu lintas web, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan keefektifan situs web. Yang selanjutnya ada aggregators, yaitu alat yang dapat mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Rangkuman data dapat disajikan dalam bentuk baru daripada laporan statis, dan data gabungan ini dapat menjadi dasar tambahan analisis statistik atau digabungkan dengan kumpulan data lain. Yang terakhir ada dashboard, laporan visual yang memberikan tampilan sekilas metrik dan indikator kinerja utama atau KPI. Relevan dengan tujuan organisasi, ini biasanya ditampilkan sebagai halaman web atau di file aplikasi mandiri yang ditautkan ke database sehingga dashboard dapat terus diperbarui sesuai spesifikasi pengguna. Yang selanjutnya ada legal and ethical consideration in digital PR. Ini terakhir di sesi 6. Tindakan yang harus dihindari yaitu ada plagiarisme, yaitu jangan mempersepsikan karya orang lain sebagai karya Anda. Yang kedua, menyembunyikan konflik kepentingan nyata atau yang dipersepsikan dalam mencari atau menggunakan informasi. Jika Anda memiliki adil dalam hasil pada yang Anda laporkan, Anda harus mengakuinya dan mungkin menyarankan agar orang lain meliputi berita tersebut. Yang ketiga itu tidak mendistorsikan konten foto atau video berita. Peningkatan citra untuk kejelasan teknis diperbolehkan, tetapi jenis manipulasi lainnya tidak boleh terjadi. Menguping itu tidak boleh, seperti mendengar percakapan orang lain secara elektronik atau lainnya, adalah bentuk pencurian informasi dan dapat menyebabkan undang-undang penyadapan atau sanksi hukum lainnya. Yang kelima itu ada memutus kontrak dengan sumber, mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi secara rahasia secara publik, misalnya merupakan pelanggaran etika dan hukum. Sekian rangkuman dari sesi 1 sampai 6 yang telah saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Adam Mujahidin, terima kasih.